JBR Sportainment volume 2 dari sudut biru Bocah Pro. Dan ini dia menantang di match pertama dari sudut merah Edo Pakis. Tentunya sebentar lagi di match ataupun partai pertama ini kita akan serahkan langsung kepada Bung Steve dan juga Bung Topik selaku komentator pada malam hari ini. Dan sekali lagi di partai pertama JBR Sport Table. Baik, selamat malam semua penonton di Sports Center Uinsta. Dan selamat malam juga buat penonton yang di live streaming. Luar biasa sebuah pertandingan di partai yang pertama, Bung. Di mana kali ini Bocah Pro akan bertemu dengan Edo Pakis. Kalau dilihat dari rekornya, ini kayaknya Edo Pakis memulai debutnya di JBR volume yang kedua. Nah, kalau dari sisi postur, Bung Steve, Anda melihat seperti apa nih, Bung? Dari segi postur nampaknya Edo Pakis sedikit diunggulkan dengan tinggi badan dan tentunya Edo Pakis mempunyai jangkauan lebih panjang. Dan dari segi rekor pun Bocah Pro merupakan pertandingan keduanya meskipun di pertandingan pertamanya dia menelan kekalahan, Bung Taufik. Baik, di JBR volume yang pertama dia mengalami kekalahan, tapi kayaknya dia sehari ini jauh lebih siap daripada penampilan dari JBR volume yang pertama nih, Bung ya. Kalau kita lihat sepertinya Bocah Pro lebih mempersiapkan diri dan dilihat-lihat pun dari segi mental dia sangat percaya diri sekali, Bung Taufik. Luar biasa. Dan pastinya kita juga akan sama-sama melihat dan menyaksikan inilah dia perjalanan ronde yang pertama di mana Bocah Pro kali ini akan menghadapi penantangnya Edo Pakis. Secara tinggi badan memang Edo Pakis ini memiliki unggul ya. Ya. Dan segi umur pun Edo Pakis juga jauh lebih muda. Benar tentunya. ya, berarti nafas Edo Pakis lebih ini ya. Ya, betul. Diharapkan Edo Pakis harus memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada Bocah Pro. Tentunya Edo Pakis juga tuan rumah. Ronde pertama dimulai. Baik, inilah dia sebuah serangan yang langsung tiba-tiba yang dilancarkan. Edo Pakis kita lihat, kita saksikan. Wah. Bocah Pro. Bocah Pro. Berusaha menekan dengan long hook. Telak sekali dari Edo Pakis. Woi, stop Edo Pakis, sabar. Oke. Meskipun tertekan ya, tampaknya betul sekali. Bocah Long hook Pro dari Edo Pakis masuk telak. Ini masih berapa detik, Bung Taufik? Langsung kena knockdown dari Edo Pakis. Sebuah pertandingan yang cukup singkat malam hari ini, Bung. Anti klimaks seperti itu ya. Anti klimaks, betul sekali. Nampaknya pertandingan masih berjalan beberapa detik. Iya, kita saksikan tampaknya Bocah Pro dengan serangan yang tiba-tiba, meskipun tadi kita melihat Bocah Pro sempat mengambil inisiatif untuk menyerang, namun counter ataupun juga defense dari yang dilakukan oleh Edo Pakis ini cukup bisa memberikan sebuah perlawanan, Bung. Betul, seperti dilihat dari komentar kita tadi, Edo Pakis sangat diuntungkan dengan jangkauannya. Jangkauan. Ya betul, terbukti tadi long hook masuk telak di kepala bagian kiri. Oh, nampaknya Bocah Pro membutuhkan perawatan. Baik, dan tampaknya dia masih bingung, Bung. Meskipun sekarang sudah bisa bangkit, tapi dia masih bingung berada di manakah saya. Apakah saya berada di Sport Center Unisa atau di mana gitu ya. Mungkin masih terngiang-ngiang di volume yang pertama. Yes, benar sekali. Dan memang secara teknis kita melihat memang Edo Pakis ini memiliki banyak sekali keunggulan selain diuntungkan dengan usia yang relatif lebih muda, kemudian juga dengan jangkauan atau tinggi badan ini juga memberikan sebuah keuntungan untuk Edo Pakis, sehingga
pertandingan atau di match awal dari JBR volume kedua ini berjalan anti klimaks seperti itu. Itu loh, padahal penonton harapkan pertandingan pertama ini sebagai partai pembuka dilakukan dengan sangat-sangat seru. Tapi apa yang terjadi pemirsa, hanya beberapa second Edo Pakis menumbangkan Bocah Pro dari Nganjuk. Baik, dan inilah dia, kita berikan aplaus Edo Pakis. Pemenang di partai pertama luar biasa. Luar biasa ya. Kita melihat sempat tadi, ini kayaknya bakal menjadi pertandingan yang seru gitu Bung. Tapi ternyata tampaknya memang secara kesiapan bagaimanapun Bocah Pro memang secara teknis jauh dari Edo Pakis. Tapi kita patut memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa untuk Bocah Pro atas keberaniannya tampil kembali di JBR volume kedua. Betul sekali Bung Taufik, nampaknya Bocah Pro telah mempersiapkan jauh lebih baik di pertandingan ini. Namun lucky shot itu memang ada. Di match pertama JBR Sport Tema. Partai antara Bocah Pro versus Edo Pakis yang juga dinyatakan knock out. The winner is Edo Pakis. Dan sekaligus kami mengundang Bapak Andi Gabri selaku promotor JBR Sport Eman untuk menyerahkan sertifikat juga sabuk kemenangan. Silakan. Dan sekali lagi dari Winsa Sport Center Surabaya, beri tepuk tangan untuk pemenang pada partai pertama JBR Sport Tema Edo Pakis. Dan juga kami mempersilakan untuk Bapak Andi Jabrik untuk kembali. Sebelum itu sedikit untuk Edo Pakis, kita berbincang terlebih dahulu. Edo, jangan keburu-buru dulu karena ini salah satu rekor di JBR Sport Teman dari volume pertama dan juga volume kedua. Baru kali ini kita mendapatkan kemenangan knockout dengan kurang lebih waktu hanya 41 detik. Edo Pakis, apa rahasiamu bisa memenangkan partai pertama di JBR Sport Teman volume 2 ini? Untuk rahasianya nggak ada, cuma rasa dendam aja. Cuman rasa dendam. Boleh sedikit kita berbincang untuk rasa dendam, apakah di partai pertama ini dendam dari seorang Edo Pakis sudah tersampaikan ke Bocah Pro? Belum Mas, terlalu cepat. Gurung melbu rumah sakit Mas. Masih terlalu cepat. Mungkin terakhir apa yang mau disampaikan kepada Bocah Pro untuk menuntaskan dendam pada match ataupun partai pertama ini yang sudah dimenangkan oleh Edo Pakis?
Pesan saya untuk bocah pro. Pesan saya untuk bocah pro yang punya etika dan sopan santun kepada siapapun. Luar biasa, itu salah satu pesan mungkin untuk kita semua bahwa sopan santun itu memang lebih penting dari apapun. Oke, next terakhir, jika seorang Edo Pakis hari ini ingin menantang seseorang yang akan ada di JBRX Sportainment Volume 3, siapakah orang itu? Siapakah yang layak ditantang oleh Edo Pakis? Siapapun saya siap, asalkan berat badan sama dan benar-benar ada masalah sama saya. Luar biasa. Atau mungkin salah satu yang ada di depan kita mau ditantang oleh Edo Pakis, tuh banyak tuh. Ya, banyak influencer yang sepertinya hari ini tidak ada di volume 2, tapi di volume 1 gak asing juga. Mungkin ada salah satunya di situ, siapa tahu nanti kita ya. Son, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Edo Pakis.